Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Bagus Anggoro, Saya Adit Kurniawan, Saya Dida Rufiana, dan saya Bintana Protayun. Jadi pada podcast kali ini kami akan membahas suatu materi dengan tema yang sangat menarik, yaitu suara bangsa, demokrasi, Pancasila, dan kearifan lokal. Nah, podcast kali ini akan dipandu oleh teman kita nih yang tentunya luar biasa, yaitu oleh saudari Bintana. Silakan, Mbak. Oke, halo Sobat Suara Bangsa. Selamat datang di podcast yang membahas isu-isu kebangsaan dengan santai tapi tetap berbobot. Di episode kali ini kita akan mengobrol soal dua topik yang sering kita dengar, tapi belum tentu kita pahami secara dalam, yaitu Pancasila dan demokrasi, serta bagaimana kita bisa membangun kesadaran politik dengan menggali kearifan lokal. Jadi yuk duduk santai dan simak video kami. Di segmen 1 ini, Pancasila dan demokrasi yaitu dua saudara sejalan. Sobat, demokrasi bukan hal baru buat Indonesia. Sejak era kemerdekaan, kita sudah memilih sistem demokrasi sebagai cara kita bernegara. Tapi pertanyaannya, sejauh mana nilai demokrasi itu selaras dengan Pancasila? Dan jawabannya akan dibacakan oleh Belinda. Ya. Baik, jawabannya itu sangat selaras. Coba kita ingat kembali 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat langsung nyambung dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat. Tapi bukan demokrasi yang liar atau liberal. Demokrasi versi Pancasila itu menekankan musyawarah, hikmat, dan representasi, bukan sekedar voting atau suara terbanyak. Begitu pula dengan sila kedua dan kelima, menekankan keadilan dan kemanusiaan. Jadi, demokrasi di Indonesia harus punya wajah kemanusiaan dan rasa keadilan sosial, bukan sekedar prosedural. Gitu. Oke, baik. Sudah sangat bagus sekali ya jawabannya. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke segmen kedua, yaitu tentang kesadaran politik berbasis kearifan lokal yang akan dibacakan oleh Mas Bagus. Jadi lanjut ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang gak kalah penting, yaitu tentang penyadaran politik. Oke, silahkan Mas Bagus. Halo Sobat. Nah, kita masih banyak ya tentunya masyarakat kita yang menganggap bahwa politik itu kotor, ribet, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal setiap keputusan politik dari harga beras sampai peraturan lalu lintas itu semua berdampak ke kehidupan kita. Nah, salah satu cara efektif untuk menyadarkan masyarakat adalah menggunakan kearifan lokal. Gimana sih caranya? Ya, jadi cara yang pertama itu kita bisa melalui cerita rakyat dan budaya lokal. Di banyak daerah, cerita wayang itu ataupun dongeng rakyat atau upacara adat bisa dijadikan sarana edukasi politik. Misalnya, kisah tentang tokoh bijak dalam budaya lokal bisa dikaitkan dengan pentingnya memilih pemimpin yang adil. Lalu cara yang kedua, menggunakan bahasa dan simbol lokal. Menggunakan bahasa daerah dalam kampanye politik atau sosialisasi pemilu bisa membuat pesan kita lebih mudah diterima oleh orang banyak. Seperti contoh di daerah Bali, konsep Triharta karena bisa dikaitkan dengan keharmonisan antara rakyat, pemimpin, dan alam. Lalu, untuk cara yang ketiga, melalui forum warga berbasis adat. Beberapa komunitas adat seperti di Papua atau Nusa Tenggara Timur masih punya forum musyawarah tradisional. Hal ini bisa dihidupkan kembali sebagai wadah partisipasi politik warga yang sesuai dengan nilai lokal dari daerahnya masing-masing. Lalu cara yang keempat yaitu adalah kolaborasi dengan tokoh adat maupun agama. Tokoh adat dan pemuka agama masih punya pengaruh besar di masyarakat. Mereka bisa jadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran politik yang damai dan bermartabat. Oke,
selanjutnya ada closing dari pembahasan kami. Sobat Suara Bangsa, demokrasi yang sehat nggak harus butuh pemilu 5 tahun sekali, tapi juga kesehatan politik yang hidup berakar pada nilai Pancasila yang bertumbuh lewat kearifan lokal. Jadi ayo kita mulai dari diri sendiri, pahami nilai-nilai kebangsaan, ikut aktif dalam forum warga, dan jangan antipati pada politik, karena politik yang baik adalah kunci masa depan yang adil dan damai. Baik, terima kasih atas pembahasan kita kali ini. Mungkin cukup sekian podcast kami. Silakan. Ya, mungkin terakhir kami ucapkan sampai jumpa pada episode atau podcast selanjutnya. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan tetap cinta Indonesia, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you for watching.